Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Jadi saya hormati adik guru materi ilmu bahasa, kemudian moderator, saudara-saudaraku dari Papua, insya Allah selalu kita hormati Allah dan selalu akan bersekutu dengan kita semua. Kemudian peserta-peserta lain dan saudara-saudara yang lain. Alhamdulillah, disyukurkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hari ini kita bersama-sama dikumpulkan di tempat yang sederhana ini untuk berusaha berdialog dalam rangka usaha menumbuhkan jiwa nasionalisme dan merawat kemerdekaan di tanah Papua. Dan kita berharap dialog dengan tema yang sederhana ini nanti akan munculkan beberapa poin kesimpulan yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, Nabi terakhir sebagai teladan, dan insya Allah akan memberi perlindungan kepada kita di dunia dan memberi syafaat di akhirat kelak. Saudara-saudara yang insya Allah dirahmati Allah, berbicara persoalan nasionalisme, berbicara persoalan kebinekaan nasionalisme, kita pahami adalah paham tentang bagaimana kita mencintai negara kita. Dan bagaimana menumbuhkan itu, maka mari sama-sama kita duduk merenung tentang apa yang telah diwariskan para leluhur kita terdahulu, para pejuang kita yang telah mempersembahkan NKRI tercinta ini kepada kita. Sesuatu harus kita jaga. Nah, kalau kita berbicara nasionalisme, maka mari kita pahami bahwa NKRI ini adalah warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Jadi bukan punyanya Pak Jokowi, bukan punyanya Pak Prabowo, bukan punyanya Soeharto dan lain-lain, tapi punya kita semua. Dan ini harus kita jaga sebagaimana kita menjaga hak-hak kita, istri kita, anak kita, semua kita harus jaga. Kalaupun ada teman-teman yang persoalan ini mungkin ada yang tidak disenangi dari pemimpin, silahkan kritik. Anda tidak dilarang untuk mengkritik, tapi ingat cintai negerimu. Ingat cintai negerimu. Itu kalau kita berbicara nasionalisme. Nah, masuk di persoalan Papua, kita tidak bisa mengkiri persoalan-persoalan yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, kita tidak bisa melupakan kejadian-kejadian yang sungguh sebenarnya tidak boleh terjadi. Kita tidak bisa lupa bagaimana saudara-saudara kita kurang lebih 31 orang dibanting juga, ya kan? Kita tidak bisa melupakan peristiwa 2 guru yang dibunuh, 3 ojek yang dibunuh, kemudian bukan cuma NTB, bahkan terakhir ini Kabinda di sana yang dalam rangka memantau situasi keamanan itu terbunuh juga. Bukan cuma itu, mereka melakukan pembakaran bahkan sampai pemerkosaan. Saya rasa ini adalah sudah tindakan yang tidak boleh ditolerir dan negara tidak boleh takut persoalan ini. Kita harus sama-sama bersatu bersinergi dengan aparat untuk melawan segala bentuk pergerakan baik secara militer maupun politik demi terjaganya NKRI tercinta ini. Saya akan mulai mungkin persoalan hukumnya. Jadi saya ingin memberi pemahaman sedikit kepada saudara-saudara saya tentang dasar hukum yang ada di sana. Selama ini banyak suara yang berbicara tentang referendum. Mereka sebenarnya mengangkat isu dimulai dari resolusi PBB nomor 2200A tentang ICCPR, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Di situ bahwa setiap bangsa memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, itu betul.
Tetapi perlu kita pahami bahwa pemerintah telah meratifikasi CCPR itu ke dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dan dipertegas di pasal 1 bahwa CCPR itu disahkan tetapi diikuti dengan deklarasi. Deklarasinya apa? Deklarasinya adalah deklarasi yang menyatakan bahwa semua wilayah negara yang telah diperoleh dengan cara sah, maka itu adalah bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dan tidak akan memisahkan diri. Itu satu. Itu kita berbicara sisi hukum dulu, supaya teman-teman paham. Dengan demikian kita bisa memantapkan jiwa nasionalis kita untuk tetap menjaga NKRI tercinta. Yang kedua, Papua tahun 1969, kalau tidak salah tanggal 16 ya. Jadi Papera adalah penentuan pendapat rakyat yang dilaksanakan di tahun 1969 dan hasilnya adalah sebahagian besar saudara-saudara kita di Papua menyatakan diri untuk kembali ke Papua Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini kemudian dibawa ke dalam sidang PBB yang akhirnya melahirkan resolusi 2405 yang mempertegas bahwa Papua kembali kepada Kepangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, kalau ada orang berbicara referendum, itu hal yang tidak mungkin lagi terjadi. Jadi ketika ada yang berteriak mendeklarasikan bahwa Papua harus berdiri sendiri, negara baru atau apa, itu adalah sesuatu yang melanggar dengan konstitusi. Dan tugas kita adalah mengingatkan saudara-saudara kita. Ya, jadi ada yang harus kita lakukan selain mengingatkan, sampai mungkin ya tindakan-tindakan yang bagaimana caranya untuk menghalau mereka. Karena kita jangan lupa kita diamanatkan dalam undang-undang pasal 27 ayat 3 dan 30 ayat 1 tentang kewajiban setiap orang untuk melakukan bela negara. Ini wajib. Ini yang saya lihat anak-anak muda kita tidak pernah buka itu, tidak paham itu, gitu ya. Kalau ormas, orang bilang ormas dan lain-lain itu berfungsi sebagai fungsi sosial dan mitra. Mitra dalam hal ini bahwa kita harus berusaha selalu bersinergi dengan aparat untuk selain menjaga jiwa nasionalisme, menjaga keterbukaan, bersinergi untuk menjaga segala sesuatu yang bisa saja merongrong negara ini. Iya, memberi informasi, mengingatkan hingga kepada menghalau aksi-aksi yang memang jelas-jelas nyata dianggap sebuah sesuatu yang merongrong negara. Persoalan referendum juga ini mereka selalu mengacu dengan peristiwa Timur Timur, padahal beda. Timur Timur itu masuk di dalam daftar Komite 24 PBB tentang self-government territory, di mana Timur Timur memang adalah wilayah yang bisa memiliki pemerintahan sendiri. Beda dengan Papua tidak, dan itu sudah diperhatikan sampai ke sidang Majelis PBB yang melahirkan resolusi 2405. Jadi tegas. Jadi kalau kita berbicara landasan hukum, maka tidak ada lagi ruang untuk menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri atau referendum. Tetapi yang harus kita pahami dalam resolusi 24 itu adalah tugas pemerintah setelah saudara-saudara kita Papua kembali ke Papua NKRI, maka tugas dia adalah mensejahterakan rakyat. Bagaimana caranya? Ya, makanya sekarang itu ada Otsus. Otsus itu berafirmasi yang dilakukan pemerintah kepada saudara-saudara kita di Papua, dan luar biasa. Dan kita berharap ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Contoh ya, anggaran pembangunan di Papua itu nilainya kalau itu per kepala 12,5 juta per orang. Beda dengan Sulawesi Selatan dan Jawa, itu tinggi sekali. Kemudian saudara-saudara kita di Papua diberi hak untuk memilih tempat kuliah dimanapun. Mereka diberi jatah gratis memilih kampus mana yang mau sekolah, UGM, UI, apa semua diberikan.
Apa tujuannya itu? Supaya bisa menambah, memperbaiki SDM saudara-saudara kita di sana. Kita berharap saudara-saudara kita bisa ke sana belajar bersungguh-sungguh, memanfaatkan semua fasilitas yang ada untuk kemudian kembali ke Papua, membangun Papua. Ya, itu yang kita inginkan, yang kita sayangkan kemarin. Saudara-saudara kita datang di sini justru kebanyakan terprovokasi oleh oknum-oknum tertentu, LBH yang tidak bertanggung jawab, meneriakkan Papua merdeka. Akhirnya ketika kita halau, mereka merasa takut, pulang tidak selesai kuliahnya jadi pengangguran. Kasihan saudara kita. Jujur saudara-saudaraku bahwa kami sangat berpikir 1000 kali untuk berhadapan menghalau saudara-saudara kami yang turun aksi meneriakkan Papua merdeka. Tetapi kami selalu katakan bahwa kalian adalah saudara kami. Saya sering mengingatkan saudara-saudara saya di asrama Papua bahwa kalian itu adalah saudara-saudara kami. Jangan karena persoalan warna kulit Anda katakan Anda disebelahkan, tidak. Bagaimana dengan sahabat Rasulullah bila bilang begitu hitam, jauh lebih hitam dari kalian semua. Mereka adalah saudara kami. Apalagi kalian jelas-jelas adalah saudara sebangsa kami. Tidak mungkin. Yang kami inginkan bahwa Anda adalah saudara kami, silahkan itu belajar. Dan ini kan salah satu usaha menjaga kewajiban, menunjukkan kepada semua orang bahwa kami menerima kalian. Kami menerima saudara-saudara kami di Papua, tetapi kami berharap saudara-saudara kami di Papua bisa menghargai kami sebagai tuan rumah dengan tidak mempermalukan kami, meneriakkan atau melakukan aksi-aksi yang bertujuan untuk mengontrol negara. Karena itu tadi yang saya bilang, secara hukum nasional dan internasional sudah tegas, tidak ada lagi ruang untuk referendum, tidak ada lagi. Bahkan di ICCPR itu di pasal 4 tegas bahwa ketika negara dalam keadaan genting, sesuatu mengancam, maka negara bisa mengambil langkah strategis termasuk keamanan dan militer untuk mempertahankan wilayah TNI yang sah. Tetapi kan itu saya yakin pemerintah tidak semudah itu melakukan. Ada namanya restorasi justice, ada namanya berusaha. Kalau ini dampaknya berusaha, kami berusaha memperbaiki. Kami paham. Saya paham terkadang ada suara, enggak, kenapa mereka aksi demo kasih naik bintang 7 tidak ditangkap, kenapa semua? Sabar. Pemerintah berusaha sabar mengingatkan saudara-saudara kita. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa setiap manusia itu punya batas kesabaran. Apa yang terjadi di Papua sehingga muncul level teroris terhadap kelompok-kelompok KKB, KSB, itu adalah bentuk bahwa sudah habis kesabaran pemerintah. Sudah habis. Otsus kita lakukan, tidak gelontorkan dana yang begitu besar. Bahkan di DPRD itu kalau tidak salah, saudara-saudara kita orang Papua memiliki jatah 25%. Bahwa 25% dari seluruh anggota DPRD itu harus dari Papua. Kalau misalkan lebih suara akhirnya menjadi lebih dari 75%, maka dikurangi mereka. Dikurangi kepada Papua. Betul-betul ini usaha negara untuk memperlakukan saudara-saudara kita di Papua begitu semangat untuk itu. Tetapi tidak bisa dipungkiri, oknum-oknum di Papua, ada juga pejabat-pejabat di Papua yang entah bagaimana cara pengelolaannya. Dan ini juga saudara-saudara kita di Papua, harusnya mereka kritik, bukan presiden yang mereka kritik. Harusnya contoh misalkan gubernur yang kemarin kedatangan videonya, fotonya lagi main judi di Singapura, itu yang harus didemo. Itu bagaimana caranya penegakan hukum bisa bagus di sana? Ayo kita buka-bukaan, jangan dilindungi. Jangan kalau ada sesuatu yang harus diperiksa, tiba-tiba yang KKP berteriak ini, seakan-akan tidak ada konspirasi di situ. Kalau mau diperiksa dikasih ribut lagi di mana? Jangan. Sepertinya yang membuat SDM saudara-saudara kita di Papua itu adalah mereka sendiri. Kalau pemerintah pusat sudah mempersiapkan sarana afirmasi bantuan, sudah diberikan semua. Sudah. Tinggal bagaimana kita mengingatkan saudara-saudara kita bahwa mari manfaatkan otsus ini sebaik mungkin.
Ya. Nah, kembali ke proses pelabelan. Ini kemarin menjadi banyak lagi anggapan bahwa kenapa harus ditetapkan sebagai teroris. Ini teman-teman harus paham. Berbicara kelompok separatis betul bahwa ini karena mereka berusaha melepaskan diri. Tetapi yang perlu kita lihat adalah tindakan mereka ini sudah memenuhi unsur-unsur pasal terorisme. Dan itu sudah dijelaskan semua pihak. Saya tidak mau membandingkan dengan kelompok jihadi Jamaah Islamiyah yang sudah jelas-jelas dinyatakan teroris. Itu jelas-jelas mengembung, artinya membunuh. Tetapi yang dilakukan kelompok-kelompok KSB, kelompok separatis bersenjata di Papua ini bukan cuma membunuh. Dia membakar fasilitas telekomunikasi, dia bakar pesawat, dia bakar sekolah, dia bakar. Seakan-akan pendidikan ingin dilumpuhkan untuk memunculkan rasa takut. Wanita-wanita diperkosa. Jihad tidak ada seperti itu. Saya tidak bilang jihad itu harus bela, tetap salah. Intinya bahwa negara tidak boleh kalah dengan segala bentuk rongrongan terhadap NKRI. Apapun dia. Kalau di BMI jelas, BMI dibentuk itu cuma dua tujuan: bela negara, bela agama. Kau ganggu agama saya, kau nistakan agamaku, pasti saya lawan Anda. Tapi ketika Anda juga merongrong negara, walaupun Anda menggunakan kedok agama, maka kami pun akan melawan. Pasti itu. Jadi saya kembali mengingatkan kepada saudara-saudara saya bahwa secara hukum nasional dan internasional, mari kita pahami bahwa referendum itu tidak mungkin kita lakukan. Ketika orang berbicara bahwa referendum adalah hal yang terbaik untuk Papua, justru disitulah awal kehancuran saudara-saudara kita di Papua. Karena apa? Ini sudah jelas sampai di PPBD, sudah final Papua Barat adalah bagian dari NKRI. Dan berdasarkan ICCPR, di pasal 4, pemerintah bisa mengambil langkah strategis termasuk keamanan dan militer untuk mempertahankan wilayahnya. Jangan sadar apa yang terjadi, pasti perang. Tidak ada perang yang bagus, saudara-saudara. Dia hanya akan memunculkan kerusakan. Yang ada adalah kehancuran. Jadi yang harus kita dukung ini satu-satunya adalah mari kita dukung ini otsus. Perang seluruh stakeholder itu dibutuhkan untuk melancarkan ini otsus, supaya pemerintah bisa membangun Papua dari segala ini, ekonominya, SDM-nya, semua, supaya apa? Mereka bisa menikmati menikmati sumber dayanya, dengan apa yang dikelola oleh putra daerah sendiri. Ini kasihan. Bagaimana kasihan mereka mau kelola? Kalau mereka selalu dihas, oh kau merdeka begini, kau bikin ribut. Akhirnya apa yang diberikan pemerintah itu tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa. Nah tugas ormas juga seperti tadi bahwa kita harus memelihara kebajikan. Betul. Ingat kita berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada lagi bangsa apa, siapa, tidak ada lagi. Kita adalah satu. Coba pemuda satu kita berbangsa Indonesia satu, tidak ada lagi. Jangan lagi kita mau dipecah-pecah. Teman-teman yang ada di Makassar dengan budaya Sipakata itu banyak rangkul saudara-saudara. Beri pemahaman mereka. Orang Bugis Makassar itu orang yang sangat menghargai pramuka. Tidak mungkin, tetapi jangan mempermalukan kami. Iya kan? Jadi saya berharap bahwa ini ada saudara-saudara kita dari asrama Paroke. Saya menitip salam kepada saudara-saudara orang Papua di seluruh kota Sari termasuk di Makassar, dan mohon mengingatkan saudara-saudara kita bahwa dengan kondisi sekarang setelah ada pelebelan teroris, mohon hati-hati. Mungkin 1-2 kali kita berbuat, mungkin kebebasan diam apa semua, tetapi orang punya batas kesabaran. Orang punya batas kesabaran, nanti jangan sampai tidak benturan, dan saya tidak mengharapkan itu 100%. Makanya saya selalu itu ketika mau turun menghalau aksi mereka, saya selalu persuasif, saya selalu menyampaikan ke mereka,
Saya datang di Pampang, saya ingatkan antum, saya ingatkan lain. Saudaraku, dari ujung kaki, ujung rambut, saya meminta sama kamu. Saya hargai kamu sebagai saudara-saudara saya, tapi jangan sampai mempermalukan saya. Kalau ormas-ormas lain merasa tidak dipermalukan seperti itu, ya silahkan. Makanya saya bilang sepertinya banyak orang yang selalu berdiri NKRI, tapi dia lupa sistem pertahanan rakyat semesta, sistem pertahanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Itu harus kita ingat. Dia lupa pasal 27 ayat 3, 30 ayat 1 tentang kewajiban bela negara. Nanti mungkin dianggap mitra ketika kegiatan sosial, kegiatan ini. Tapi ketika ada ronggrongan di depan mata, kelompok-kelompok pro negara, sekarang ini kita bukan mitra dengan aparat. Itu tugas aparat aja, bukan kita. Ingat, kelompok-kelompok seperti ini akan terus eksis, menampakkan jati dirinya. Karena apa? Karena kita selalu menganggap bahwa ini bukan tugas kita, ini hanya tugas aparat. Itu satu kelemahan kita. Harusnya kita tampil sama dengan teman-teman di Papua. Orang bilang kenapa tidak langsung ditanggapi? Beda. Saudara-saudara kita di Papua itu selalu berteriak ini lepas. Dalam satu keluarga, mungkin ada saudara kita ingin keluar dari rumah. Kalau orang tua langsung mukul, dia lari. Tugas kita yang anggota saudara-saudara lain mengingatkan, jangan tuh. Tugas kita yang mengingatkan kalau perlu menghalau dan diingatkan sama aparat. Itu. Jadi kalau berbicara nasionalisme, kembali saya bilang, mari kita kembali kepada diri kita bahwa kita ini adalah warga Indonesia, bertanah pada tanah satu, tanah air satu Indonesia. Ingat bahwa negara ini bukan milik satu orang, bukan milik gubernur, bukan milik presiden, tapi milik kita semua. Indonesia adalah warisan leluhur kamu yang mereka persembahkan dengan darah dan nyawanya untuk kamu, untuk Anda pertahankan, untuk Anda isi dengan pembangunan. Bukan Anda untuk Anda orang bilang, oh kalau Anda biarkan aja lepas. Tidak seperti itu. Anda betul-betul tidak mengerti dan sekarang tidak menghargai apa yang telah diberikan kepada kamu. Saya bilang bahwa sejengkel apapun kamu dengan oknum-oknum pejabat, setidak senang apapun kamu dengan pemerintah, ingat bahwa cintai negerimu, cintai negerimu, cintai negerimu. Itu yang selalu saya ingin sampaikan untuk berikutnya. Mungkin akan ada penyampaian sendiri dari pemateri lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berhapus dulu untuk pemateri pertama. Ya, cukup menarik pengantar yang diberikan. Ada beberapa poin inti yang mungkin tadi tersampaikan bahwa nasionalisme dalam bentuk cinta terhadap negara, mungkin sudah saya tambahkan bentuk kepercayaan kepada negara. Ya. Kemudian mungkin agak ini ya, agak sore atau tetap semangat sedikit lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, diskusi yang juga kita rangkaikan dengan kegiatan berbuka puasa. Tentu salawat serta salam teruntuk bagi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita, memberi petunjuk di muka bumi, menjadi rahmat untuk semesta alam, serta memberi syafaat kepada umatnya yang senantiasa memperbanyak salawat kepadanya. Tentunya ini adalah momen bulan suci Ramadan. Ini adalah momen yang baik 10 hari terakhir. Tentunya kita memperbanyak amal-amal kebaikan. Salah satu saya kira bentuk aktualisasi dari itu adalah komitmen kita untuk kemudian senantiasa berpikir dan juga membicarakan terkait dengan keadaan bangsa dan negara kita. Sebagaimana tadi Pak Ketua, beliau ini adalah guru saya. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan Kak sudah datang mengundang kami serta teman-teman Brigade Muslim Indonesia. Saya kira teman-teman ataupun senior-senior di BMI tidak terlalu asing bagi saya, karena
saya sendiri masuk di grupnya gitu. Dan waktu launchingnya Kak ya yang di Pondok itu diskusi saya juga datang mengamati dan juga melihat diskusi bagaimana kemudian kita membincangkan terkait dengan keadaan bangsa dan negara serta problematika terakhir. Yang saya hormati juga saudara saya dari Merauke, Pak Ivan dari Redi, luar biasa sudah jauh-jauh dari Merauke datang ke tempat ini meskipun di media selama dulu beberapa tahun baru dulu. Serta teman-teman BNI luar biasa sudah datang beserta dengan atributnya. Saya kira ini adalah momen yang sangat berbahagia. Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwasannya Brigade Muslim Indonesia itu adalah organisasi yang kemudian visinya itu adalah untuk membela agama dan juga bela negara, maka kami atau Persatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia itu adalah Harakatul Tajdid dan Harakatul Amal. Dia adalah organisasi pengkaderan dan juga organisasi pergerakan di lingkup mahasiswa. Itu yang harus kemudian saya sampaikan di awal, bahwasanya ini adalah organisasi mahasiswa yang kemudian tersebar secara nasional, termasuk juga ada di Papua. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kemudian organisasi kemahasiswaan, karena kita kemudian memahami dan juga menyadari bahwasanya stok-stok kepemimpinan dan juga penggerak bangsa itu adalah orang-orang yang kemudian kebanyakan atau didominasi lahir dari orang-orang kampus, para pemikir-pemikir kampus. Olehnya kita pun menyadari bahwasanya kampus ini adalah lahan basah untuk kemudian kita mencetak para pemikir dan juga para penggerak di masa depan. Maka kami kemudian mengambil bagian dan juga mengambil peran di situ. Saya kira menyambung pembicaraan awal dari Kak Zul tadi menyatakan bahwasanya persoalan terkait dengan sumber daya manusia di Papua itu harus ditingkatkan. Maka kami secara umum juga kemudian mengambil ataupun mengambil langkah pergerakan terkait dengan organisasi pengkaderan. Kenapa kemudian organisasi pengkaderan? Karena selain kemudian kampus itu tadi sebagai wadah pencetak sumber daya manusia yang ke depan pasti akan memberikan pengaruh terkait kepada bangsa dan negara, maka organisasi kemahasiswaan khususnya organisasi Islam, organisasi kepemudaan Islam seperti kami ini juga mengambil peran dan juga sumbangsi terkait dengan mencetak dan juga membesarkan serta menanamkan pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan keislaman tentunya. Jadi kami ini memiliki slogan ya, memiliki slogan Muslim Negarawan. Kenapa kemudian Muslim Negarawan? Karena kita berdasarkan dengan Islam serta kemudian mengedepankan sikap nasionalisme dan juga yang harus hasil didikan dari kami itu harapannya adalah orang-orang yang kemudian memiliki sikap negarawan. Nah, terkait dengan tema yang di atas terkait dengan Papua, maka saya ingin memberikan respon ataupun tanggapan terkait dengan isu ini. Bagaimana kemudian kami khususnya memberikan kontribusi terkait dengan keadaan bangsa dan juga negara khususnya di Papua. Maka fokus kita pada dasarnya adalah pengembangan sumber daya manusia khususnya di lingkup mahasiswa. Khusus untuk di Papua, beberapa tahun terakhir alhamdulillah sudah ada beberapa perkembangan yang cukup luar biasa. Tetapi memang yang kita hadapi, saya kira dihadapi beberapa organisasi kepemudaan Islam khususnya juga sebenarnya adalah di mana di Papua itu persoalan utamanya adalah yang menjadi kader kita di kami itu kebanyakan bukan putra daerah, artinya pendatang dari Jawa, dari Sulsel dan lain sebagainya yang kemudian berdiam di Papua. Nah, inilah saya kira yang menjadi PR bagi kita untuk kemudian kita memiliki fokus dan concern ke depan. Bagaimana kemudian orang-orang asli Papua yang kemudian kita dorong untuk memiliki peran dan juga sumbangsi khususnya di kesatuan ini. Saya kira seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan ini. Saya cuma memberikan
pemaparan sedikit terkait dengan kami dan juga bagaimana kontribusi kita. Saya kira Selamat sore kita semua. Saya diperkenalkan, nama saya Rizky Kardus, mahasiswa dari Masingga, asal kabupaten dari Merauke. Berhubungan dengan diskusi kita pada sore hari ini dengan tema nasionalisme dan sebelum masuk pada diskusi kemarin sempat kita sudah berbincang-bincang terkait persoalan yang sama yang sementara beredar di wilayah sini di Papua terkait dengan persoalan yang sementara terjadi. Berhubungan dengan diskusi kita pada sore hari ini, saya langsung saja pada intisarinya. Berhubungan dengan nasionalisme ini, saya kira diskusi kita ini sangat menarik. Untuk bagaimana coba kita lakukan salah satu pendekatan bagaimana dengan membangun sesuai dengan kultur orang asli Papua di sana. Kita lakukan pendekatan bagaimana cara hidupnya mereka di sana, supaya nilai-nilai yang tadi bilang nasionalisme betul-betul mereka di sana. Nah, ini selama ini terjadi cara pandang yang agak jauh. Kita dalam Papua begini begitu, ternyata tidak sesuai apa yang diinstruksikan dari pusat untuk daerah begini, sangat berbeda. Oleh sebab itu, mungkin dari kita pada sore ini nanti kita sampaikan di bahwa coba kita lakukan pendekatan dengan budaya orang di sana, sehingga nilai-nilai Pancasila yang poin kelima itu betul-betul mereka di sana. Jadilah bangsa beraya. Ini yang penting. Lalu untuk yang pertama, yang kedua berhubungan dengan otonomi khusus ini, sebentar lagi akan kita berbincang lagi untuk mau dipilih atau mau dilanjutkan lagi nanti keputusan orang-orang tertentu. Ini yang selama ini kita rasakan dulu di Papua. Memang nilainya sangat tinggi juga, sangat tinggi. Tapi realita di lapangan tidak seperti orang di Papua merasakan. Jadi bukan hoax yang gagal, tapi pemimpin-pemimpin yang kelola barang ini yang gagal. Oleh sebab itu, coba nanti kita lakukan salah satu tindakan untuk bagaimana kita pertegas supaya betul-betul barang ini di jalan real dan dirasakan oleh masyarakat di sana. Saya kira cukup. Nanti selanjutnya kita diskusi lagi lebih jelas. Sekian saya kembalikan. Ya, terima kasih saudara. Terima kasih atas masukannya. Saya rasa apa yang disampaikan beliau tentang bagaimana cara kita melakukan pendekatan secara kultural semua, kemudian persoalan khusus tadi sampaikan itu adalah fakta. Kita tidak bisa berdiri itu betul. Tidak bisa dibuktikan bahwa kita tidak bisa menjamin memang ada oknum-oknum. Ini kita berbicara oknum. Apa yang di pemerintahan pusat atau dari Papua yang mungkin saja melakukan hal-hal yang dianggap di luar dari apa yang kita harapkan, sehingga mungkin dana dibilang dari awalnya sekian juta per kepala tiba-tiba berkurang. Itu adalah orang bilang sudah menjadi apa ya? Yang namanya setiap orang punya sisi baik dan punya sisi yang tidak baik.
Ya, kita berdoa mudah-mudahan sisi baiknya selalu muncul. Yang kedua, memang di sini kita semua kita dalam hal penegakan hukum harus transparan, harus ada dana otsus untuk audit itu harus transparan. Jangan, karena ada juga orang yang berusaha menghalangi itu. Tetapi terlepas dari itu bahwa silakan mengkritik persoalan kesalahan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi. Itu hak teman-teman lakukan kritik. Tetapi ingat cinta negerimu. Jangan sampai kita kebablasan melakukan suatu aksi yang di luar dari yang sudah melanggar dengan aturan hukum. Itu tadi saya bilang, mendeklarasikan untuk keluar dari memisahkan diri itu yang salah. Kalau dibilang kita mau demo persoalan otsus, ayo kita sama-sama BPU siap di depan bersama saudara-saudara di Papua. Kalau kita punya data bahwa dana otsus itu melenceng, tidak sesuai, banyak korupsi dalam, ayo siapkan datanya, kita demo sama-sama. Tidak ada persoalan. Tetapi jangan lantas langsung mengambil tindakan bahwa ingin memprovokasi orang keluar dari negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang tidak boleh. Dan seperti saya bilang tadi, seburuk apapun, sejengkel apapun Anda dengan pemimpin Anda, orang-orang sekeliling Anda, pejabat Anda, cintai negerimu. Itu tadi yang saya bilang. Pendekatan, kemudian masalah pendekatan saya sepakat. Itu adalah salah satu contoh, dan pemerintah saya rasa sudah berusaha melakukan itu. Tetapi entah kalau pelaku-pelaku di bawahnya. Ya, ini juga perlu diteliti, perlu kita analisa. Dan selain itu kan pemerintah juga sudah melakukan pendekatan dengan cara kesejahteraan. Nah, itu tadi yang saya bilang. Saya sempat melihat video di bupati kami yang bagi-bagi uang. Saya bilang di Makassar ini kita tidak pernah lihat begini, luar biasa. Tetapi itu tadi yang saya bilang, kita tidak tahu orang. Ada orang dia tanya misalkan 10 juta karena gini-gini, dan saya ingat 2 juta aja. Akhirnya di belakang menyesal, dikorupsi, di apa. Jadi kita berharap pemerintah juga menjadikan ini sesuatu yang harus diperhatikan. Masalah dana otsus itu harus diaudit. Tetapi sepertinya ada juga oknum yang memang senang kalau tidak diaudit. Dia sengaja membuat kisruh permasalahan, munculkan inilah, munculkan itu. Dan semua bisa saja terjadi, kita tidak tahu. Ada orang yang merasa dia MPR, tapi mungkin dia di 2 kaki. Ada seperti itu. Memang ini sesuatu yang sangat kompleks. Tetapi terlepas dari itu semua yang saya katakan tadi, ayo kita sama-sama kritik pemerintah ketika kita menganggap ada dana otsus yang melenceng apa semua. Kalau datanya, ayo kita ini. Tetapi bukan dengan cara harus keluar dari meminta keluar dari NKRI, karena itu adalah tindakan jelas melanggar hukum. Karena sudah jelas-jelas ada dasar hukumnya kan, saya sudah sampaikan kan. Sudah jelas resolusi PBB 2405, SDGA, kemudian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, ya kan? Persoalan referendum di Timur juga beda, kan itu. Nah, kemudian tadi pemaparan saudara-saudara saya masalah kehadiran di kampus dan lain itu bagus. Memang kita harus pahami bahwa bukan cuma kelompok-kelompok berpaham separatis, terorisme apa semua itu di kampus. Banyak. Jadi di kampus itu memang tempatnya tumbuh subur pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh. Aneh-aneh sekali. Saya minta maaf di UI, sudah berapa kali saya dapati kelompok aksi perlawanan negara yang jadi meneriakkan Bapak Merdeka itu sudah berapa kali di situ. Yang saya dengar melibatkan anak PBI. Kemudian dia panggil lagi orang mahasiswa di luar. Anda ini sebagai generasi bangsa sepertinya lupa tadi bahwa negara ini adalah warisan leluhur yang harus kamu jaga. Jangan kau giring adik-adik kita dengan hal-hal yang negatif seperti itu. Kalau ada yang seperti tadi yang bilang dana otsus melenceng, itu yang kau hantam. Berganti ini masih ada pemerintah. Jadi tugas kami, tugas AMI, tugas apa semua yang ada dalam kampus itu harus mengingatkan saudara-saudara kita. Buka-buka kau dulu itu pasal 27 pasal 30 ayat 1, jangan sampai kau tidak pernah lihat. Iya kan? Buka-buka kau dulu bos. Sekarang ini bagaimana mungkin
mungkin kita bisa bertahan. Dan ini bahaya, hancur Indonesia. Bayangkan kalau kita punya anak muda di kampus lupa nih tentang Pancasila, nilai-nilai kebangsaan, lupa dengan etika moral, mainnya TikTok aja semua. Ya toh, lupa identitas dirinya sebagai anak Papua, lupa identitas dirinya sebagai anak Makassar dan anak Bugis. Mengaku anak Bugis tapi pilih saja dia tidak tahu. Mengaku anak Makassar tapi dia tidak tahu apa itu Makassar. Hilang identitas semua. Akhirnya apa? Yang kita selalu senang adalah kebiasaan orang luar. Makanya orang tua dulu di Makassar itu karena Makassar ya ada istilahnya, ada satu waktu kamu memberikan emasmu kepada orang dan kau mengambil semua saja mereka. Apa itu? Kebiasaan-kebiasaannya orang tua dulu itu sudah sangat bagus. Kau berikan kepada orang, orang malah mencontoh itu. Kalian mengambil hal yang tidak bagus yang belum tentu cocok buat kalian. Coba dilihat keadaan sekarang. Bagaimana kelompok-kelompok yang berpaham komunisme berkembang, Leninisme, iya kan? Karena itu kita selalu menganggap itu urusan aparat semua itu. Anda ini semua generasi pelanjut ini yang menentukan masa depan Indonesia beberapa tahun ke depan. Kalau kalian hancur, Anda tidak paham Pancasila, tidak paham nilai-nilai kebangsaan, etika moral tidak tahu, sudah lupa semua, identitas diri Anda hilang, hancur di negara. Hancur. Tidak bisa. Saya pernah komunikasi sama teman-teman Barat. Kalau bisa buat rapat besar, hadirkan Kapolda, hadirkan Gubernur, panggil semua W3, seluruh kampus di Makassar ini atau seluruh kampus di Sulawesi Selatan ini. Sosialisasi itu tentang TAP MPRS 25, tentang Undang-Undang Nomor 27, tentang keamanan negara. Ini tidak. Kita ambil contoh kemarin ketika terjadi pengubahan bendera komunis. Ini agak meleceh ya, tapi tidak apa-apa karena kita berbicara nasionalisme. Pengubahan bendera di Unhas yang ada logo komunisnya, sampai WR3 berkata di sana itu cuma kain biasa berwarna merah. Apa itu? Harusnya rektor itu pecat itu WR3 Unhas kalau seperti itu. Sepertinya tidak punya kewawasan kebangsaan dia. Ada beberapa rektor kita ingatkan bahwa kampus ditempati kelompok-kelompok perang negara, diam aja. Seakan-akan bahwa yang penting masuk uang kuliah, dia lupa semua itu. Coba kita jadikan contoh di NTT di sana, yang ketika mahasiswanya turun mendukung jelas deklarasi Papua Merdeka, diperingati, tidak mendengar, dipecat. Saya paham kebebasan berpendapat. Semua orang punya hak untuk berpendapat. Tidak ada yang tidak, tetapi ingat pendapat Anda belum tentu sejalan dengan hukum. Kalau mereka selalu mengatakan kebebasan berpendapat dan menyatakan hak untuk merdeka, maka kami di BPI akan menggunakan hak itu untuk menyatakan bahwa NKRI sampai kapanpun adalah satu dan Papua adalah NKRI. Dan resikonya adalah kita akan benturan semangat. Dan ini sebenarnya saya tidak inginkan. Coba kita lihat kejadian di Surabaya beberapa tahun lalu. Ketika ada bahasa, saya minta maaf ya, ada bahasa binatang monyet apa, sapi Indonesia bully. Saya sepakat rasisme tidak boleh. Kita harus lawan itu rasisme. Tetapi ketika benderamu, bendera NKRI, bendera merah putih dibuang ke tanah oleh kelompok-kelompok separatis di depanmu, Anda cuma diam. Apa itu? Di mana jiwa nasionalisme kalian? Tidak boleh seperti itu. Ayo anak muda, munculkan itu nasionalismemu. Selalu berseteria NKRI harga mati, merdeka, Pancasila. Ayo. Kalau ada kebijakan pemerintah yang dianggap salah, ayo kritis sama-sama. Lengkapi metadata. Otsus dibilang, oh ternyata begini, dana otsus sekian, ternyata sampai sekian, dikorupsi sana sini. Ayo kita sama-sama. Papua adalah Indonesia, orang-orang Papua adalah saudara kita yang harus kita bantu. Kalau ada yang seperti itu, ayo kita kritik sama-sama. BPI siap di depan dengan saudara-saudara kita ada Papua di sini untuk kritik itu. Ayo. Tetapi saat kami minta, tolong hargai kami.
hargai apa yang diberikan orang tua kami dulu. Apalagi kalau dibilang mau aksi di Monumen Mandala yang merupakan simbol perjuangan Irian Barat saat Indonesia untuk Pele. Makanya saya bilang tidak ada boleh merapat ke situ untuk melakukan aksi-aksi Papua Merdeka. Siapapun dia. Dan saya akan selalu persuasif. Saya selalu mengingatkan sebagai orang Bugis Makassar, selalu orang bilang kabayu, mengingatkan saudara-saudaraku. Kalau ada datamu yang kau anggap bahwa ini ada hal yang melenceng apa semua, ayolah kita sama-sama. Negara ini negara demokrasi, semua bisa menyatakan pendapat, tetapi ingat pendapat kalian itu belum tentu sejalan dengan hukum. Jangan sampai itu membawa kita ke dalam tindakan-tindakan pidana. Saya yakin, saya bicara dengan aparat biasa mereka bersedih bagaimana ya saudara-saudara kita tanah Papua. Kita tidak tangkapi, tidak tegas, mereka terus berbuat. Kita mau begini dianggap kita menzalimi, kasihan. Makanya di sini butuh peran kita semua, ormas apa semua untuk saling bersinergi dengan aparat untuk menghalau semua gerakan-gerakan, baik itu gerakan militer dan politik. Politik maksudnya ya seperti misalkan ya dia menjadi alat propaganda untuk ini, kemudian menyebarkan berita hoax untuk kepentingan politik, kan tidak bagus itu. Ya loh, kembali kepada saudara-saudara kami, pasang mata, pasang telinga, deteksi dini, paham-paham yang bisa menganggap merongrong negara. Apapun kedoknya, mau agama, mau apa, harus Anda lawan. Kita bersyukur sebenarnya level teroris itu muncul. Justru ini melindungi saudara-saudara kita anak Papua. Kenapa? Dengan demikian maka semua kelompok luar negeri pun itu akan malu ketika dia mau mendukung gerakan seperti itu. Karena dalam resolusi PBB sudah disampaikan bahwa semua negara wajib mendaftarkan daftar orang-orang yang masuk teroris dan organisasinya. Saat ini baru 2 yang dimasukkan PIG. Cuma PIG ini sepertinya tidak tahu bahwa yang dimaksud itu ketika bahwa bahasa semua negara wajib mendaftarkan. Pada saat ini memang baru 2, tunggu lagi nanti didaftarkan. Iya toh? Banyak orang bersama bikin. Contoh Pigai, waktu kasus Edi Kondologi, dia bikin Twitter. Dia sempat saya baca, mudah-mudahan bukan dia ya, mudah-mudahan bukan dia. Dia bilang kali bangsa kerak yang tidak akan pernah berhenti berjuang. Anda ini yang rasis, Anda yang berkata seperti itu. Tidak boleh Anda berkata seperti itu. Itu kan contoh buruk, apapun alasanmu. Anda belum tentu lebih bagus daripada saudara-saudara kita di Papua. Anda berbicara seperti itu, ya kan? Tidak kasih saya dikondologi. Saya tidak sependapat. Belum lagi muncul statement-statement lain berbicara teroris. Tidak ada. Islam itu teroris. Yang ada pemerintah ini, ya tahu apa? Itu hanya bahasa-bahasa yang ingin mengangkat kita supaya kita semakin tinggi dengan pemerintah. Tahu apa dia? Jadi kita ini harus tegas loh. Kita harus bijak, saudara-saudara kita. Kita sampaikan bahaya apa? Jangan seperti ini saudaraku, kita ini sama-sama. Saya juga kalau datang di Lanto, saya minta jangan. Dia bilang kami cuma mau berdoa. Kalau kamu cuma mau berdoa, saya kawal kamu. Siapapun masuk di sini akan berhadapan juga dengan kami. Kalau dia tahu kamu adalah saudara kami. Ada masalahmu dengan ini, silakan komunikasi dengan aparat, silakan komunikasi sama kami. Kami akan sampaikan. Jangan kau ini saudara-saudara kita di sini. Boleh kau cuma diskusi. Sepanjang mohon, janganlah kau munculkan lagi di simbol-simbol apa semua berteriak sama seperti yang dilakukan kelompoknya Pak Mon. Sampai dalam kamar saja dia buat seperti itu. Kalau mau diskusi, ayo kita diskusi. Anda mau perlihatkan kami dasar hukumnya apa untuk referendum. Karena seperti tadi saya sampaikan, sampai internasional pun sudah menyatakan sikap. Di voting ini barang di majelis PBB 84 setuju, 32 abstain. Itu menolak. Setuju 84 ini di resolusi 2405 ini kan voting. Dari 100 lebih, 84 menyatakan bahwa Papua dan Papua Barat itu adalah bagian dari NKRI. 31 itu abstain, bukan menolak. Jadi apa lagi yang kita mau perdebatkan? Jangan lagi kita mau diadu domba untuk dipecah-pecah.
Harusnya sekarang kita berfokus kepada kesejahteraan saudara-saudara kita di sana. Ayo kita kawal itu otsus baik-baik supaya betul-betul bermanfaat buat saudara-saudara kita. Pembangunan di Papua termasuk SDM-nya, ya kan? Mari kita jaga, ingatkan saudara-saudara kita di kota studi supaya dia bisa fokus belajar, mengambil belajar baik-baik, kemudian mencari pengalaman yang baik, kemudian dia kembali ke kampung halamannya membangun Papua. Itu harus kita kawal bersama. Harusnya ya seperti itu. Jadi saya minta kepada saudara-saudara dengan hormat saya bilang, dari ujung kaki ujung rambut, mari sampaikan saudara-saudara kita, selesailah ini barang. Persoalan yang di dalam hutan sana biar menjadi urusan aparat, di sini biar urusan kita. Ayo kita saling mengingatkan, mau bangun di Indonesia, mau bangun di Papua. Ini apa ya saudara ya? Ini kembali biasa sering-sering saya ulang ini dalam rapat, dalam pertemuan. Kalau kami di Bugis Makassar itu saudara, kalau saya pribadi, arah hukumnya berbicara memisahkan diri dari Indonesia. Karena orang tua kami dulu sebelum ada putih dari samudera ini sudah tahu ini bentuknya Indonesia, bentuknya Nusantara. Dia menggambarkan dalam bentuk sebuah perahu bahwa inilah Nusantara. Kayu depannya itu adalah Sumatera, kemudian layar depannya itu adalah Kalimantan, layar tengahnya adalah Sulawesi sampai dikatakan center point, kemudian Ternate, bagian mesin kapal itu adalah Irian, bagian badan kapal itu adalah Jawa sampai banyak orang di situ. Kita menganggap satu kesatuan. Tidak bisa. Yang harus kita lakukan semua bagaimana Anda yang di sini tidak bersatu, Anda juga bagaimana yang pegang layar supaya kapal ini tidak hancur. Seperti itu. Jadi memang harus kesadaran diri sendiri. Jangan kita terprovokasi lagi. Ayo kita jalan sama-sama berangkulan. Saudara-saudaraku, silahkan kau beraktivitas di sini. Anda adalah tamu kami, Anda adalah saudara kami. Belajar. Kalau ada hambatan ini, ayo sampaikan kepada kami, teman-teman aparat bantu kalau perlu dia masuk. Kenapa seperti ini saudara-saudara kita? Ya kan jangan diperlakukan seperti ini. Kami siap bantu kalau memang ada keluhan. Misalkan ada apa-apa kami ini merasa dikasih sesuatu di sini, dikucilkan karena begini. Ayo kita ketemu. Ya kan, mari kita cari solusinya daripada kita turun di sini diprovokasi dengan kelompok-kelompok LBH yang tidak bertanggung jawab dan sendiri lari. Selalu saja, oh ada ini cuma diamankan supaya tidak ribut. Oh ini ditangkapin lagi dibilang. Mohon advokasi, kita datang baik-baik dalam di asrama itu bicara baik-baik. Kami didatangi diintimidasi luar biasa. Memang tidak seperti itu. Saya selalu kalau mau datang klarifikasi paling sendiri atau 2 orang. Kalian banyak di dalam masa saya mau serang kalian? Enggak. Saya ini hanya datang memberi kabar, memberi pesan bahwa saya menganggap kalian saudara. Ayo kalau ada masalah sampaikan sama kita. Ini kan bentuk kami mau mencari kemajuan. Tapi ada jiwa nasionalis sekali di situ. Kami yakinkan Anda kalian semua bahwa tolong jangan berteriak meminta merdeka atau bebaskan diri. Karena tadi sudah dipertegas deklarasi kita pada saat ICCPR disahkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 dipertegas bahwa ICCPR itu disahkan dengan deklarasi. Deklarasi adalah semua wilayah yang telah didapatkan secara sah dan wilayah NKRI secara sah adalah bagian yang tidak terpisahkan dan tidak akan dipisahkan. Sudah jelas itu. Jadi tidak ada lagi seperti itu. Itu seperti sama yang perempuan itu yang di luar kerjanya berkeluar aja, kita jadi korban mereka membangun negara-negara industri. Kasihan dia. Veronica, kita yang dibenturkan. Pasti. Jadi tidak ada yang lain. Saya seperti tadi saudara bahwa saya sepakat bahwa ada pembicaraan itu. Semua itu akan dilakukan pemerintah. Saya menganggap bahwa pendekatan jalur militer itu tidak bisa kita ini karena ada bahasa semua militer wanita. Kalau semua militer kita ada, ini siapa menjaga keamanan? Itu hal yang tidak mungkin. Ya, semua yakin dan percaya mereka akan membantu kita. Kalaupun ada oknum yang salah, oknum dari TNI yang salah sampai dia jual senjata, Polri yang salah, itu oknumnya. Ayo kita sama
Kan seperti itu. Intinya kita berharap Papua bisa aman dan saudara-saudara di Papua bisa lebih sejahtera dengan proses ini. Itu aja mungkin. Baik, saya kira respon juga terkait dengan tanggapan dari saudara Ferry Gabus. Jadi ya perkiraan terkait dengan otsus tadi diungkapkan, beliau membaca realita sosial dan juga aktualisasi ataupun implementasi dari pendistribusian dana otsus itu dalam khusus. Beliau kemudian mengungkapkan bahwasanya anggaran yang turun ataupun yang dirasakan oleh masyarakat itu tidak sesuai ekspektasi dengan jumlah ataupun angka yang dari pusat sampai ke masyarakat. Saya kira apa yang kemudian beliau sampaikan itu adalah gambaran dari pembacaan dari program pemerintah. Dan program pemerintah untuk kemudian mengembangkan sumber daya manusia di Papua, beliau ini adalah perwajahan dari program itu, karena dengan pendidikan kemudian beliau mampu membaca dinamika sosial yang ada di sana, dan beliau kemudian menarik benang merahnya bahwasanya yang terjadi di sana adalah ketidaksesuaian antara angka yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi benang merahnya di situ. Kemudian yang kedua terkait dengan OPM ataupun perkembangan dari separatis atau senjata sampai kemudian sekarang teroris. Saya kira di luar dari pemahaman ideologi ataupun tinggi kesejahteraan apabila mereka, salah satu poin yang kemudian harus kita cermati ke depan adalah sejalannya jiwa nasionalisme dan juga sejalannya jiwa nasionalisme dan juga tingkat kesejahteraan yang semakin baik. Nah, ketika misalnya jiwa nasionalisme itu dipupuk, saya kira itu harus kemudian dengan pendekatan pendidikan sebagaimana yang kemudian sudah terlaksana dan itu representatif saudara kita yang hadir di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, kesejahteraan. Kesejahteraan tidak mungkin tercapai apabila aktualisasi ataupun implementasi dari program otsus itu sendiri tidak berjalan dengan baik. Dan itu salah satu faktor yang kemudian mempengaruhinya adalah sumber daya manusia aparatur ataupun aparatur pelaksana ataupun eksekutif dari otsus itu sendiri yang kemudian SDM-nya belum memenuhi kredibilitas sebagai penyelenggara negara. Olehnya itu, karena Bang Ever ini juga magister administrasi publik di UNHAS, kita berdoa dan juga berharap sebenarnya ketika beliau kembali di Papua, apa yang kemudian beliau bayangkan dan juga pahami ketika misalnya di kampus, bagaimana kemudian pemerintah itu harus kemudian membangun trust kepada publik, bagaimana kemudian trust publik itu akan mempengaruhi terkait dengan sikap masyarakat, entah itu bergabung di OPM ataukah percaya kepada pemerintah. Itu tergantung dengan bagaimana pemerintah membangun trust kepada masyarakat atau membangun kepercayaan. Saya kira seperti itu kalau menanggapi terkait dengan yang disampaikan oleh Bang Ever. Yang pada dasarnya ini saya sampaikan adalah kalau misalnya ingin menyelesaikan persoalan gerakan separatis ataupun kelompok-kelompok teroris di Papua, poinnya adalah bagaimana kemudian mendorong peningkatan sumber daya manusia yang beriringan dengan pemahaman nasionalisme yang baik, serta pemerintah terus mengupayakan untuk selalu mendorong tingkat kesejahteraan. Tingkat kesejahteraan itu dibangun dari mana? Tentunya bagaimana kemudian pemerintah memberikan konsen dan juga perhatian yang besar terkait dengan pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan sumber penghidupan di Papua. Sebab sumber daya alamnya banyak, tetapi sumber daya infrastruktur yang kemudian harus didukung untuk kemudian menciptakan konektivitas dari sumber daya alam yang kemudian terus dimanfaatkan oleh luar itu. Nah, olehnya teman-teman sekalian yang hadir di lokasi ini,
pengembangan sumber daya manusia, entah itu pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan ataupun sumber daya manusia yang kemudian mendorong dari terciptanya pemerintahan yang baik, serta sumber daya alam yang kemudian harus didukung dengan konektivitas pembangunan infrastruktur yang baik oleh pemerintah. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja, mungkin ada yang ingin bertanya kepada Menteri atau mereka tambahan.